Saudara semuanya, apa kabar? Oke, hari ini hari Minggu dan kita bangun tadi telat ya. Kita bangun sekitar jam 11.30 dan waktu saya bangun saya kaget jamnya sudah jam 11.30 dan saya cepat-cepat cuci mobil saya buat persiapan besok kerja. Saya bersihin rumah dan tadi saya tidak sempat rekam proses waktu saya buat ini rendang ya. Saya lagi buat rendang. Tapi tenang saja, rendangnya itu bumbunya bumbu saset itu tidak ada yang spesial. Jadi saya masak dagingnya dengan bawang merah dan bawang putih. Saya masak di tempat yang kayak begini. Ini rekomendasi sekali ya, wajan atau apa kayak begini. Karena untuk masak daging itu, kenapa nih cahaya matahari kuning sekali ya, bikin saya punya wajah kayak penyakit kuning. Jadi itu tempayan itu wajan atau apa, maaf, nanti perbaiki saya punya bahasa. Ini rekomendasi sekali karena kalau untuk bikin daging itu dagingnya bisa sampai empuk sekali. Karena di dalam wajannya itu ada kayak pressure, tekanan ya, tekanan dari udara panas di dalam. Jadi dia punya uap yang keluar itu hanya dari sini, lubang kecil ini. Bentar, saya kasih tunjuk. Ini lubang kecil ini. Dan ini adalah mereknya ya, Sep. Kalau kalian bisa lihat. Saya sudah masak dagingnya selama 1 jam dan saya harap sudah empuk. Dan sekarang kita ambil bumbu rendangnya. Saya akan ambil di kulkas yang lain yang ada di dalam garasi ya. Jadi kita punya 2 kulkas. Kalau kita belanja berlebihan, kita biasanya taruh di kulkas yang ini. Saya parking mobil saya di dalam garasi. Karena kenapa? Di sini tuh kalau musim panas tuh hujan Sahara ya. Hujan dari padang gurun itu bikin kotor mobil, bikin kotor. Jadi hujan bercampur dengan debu seperti itu. Oke, yang ini saya akan bikin. Dan saya juga butuh ini lait de coco atau santan. Jadi ini dengan santan. Oke, jadi daging sapinya sudah kayak begini. Lihat, kalau bisa dikasih tunjuk Alex, empuknya. Jadi dia sudah empuk sedikit ya. Di dalam lihat, empuk sekali. Empuk. Dan sekarang saya akan masukin bumbu rendang ini. Ntar jadi bumbunya seperti ini. Sudah jadi ya, saya tidak punya bahan-bahan untuk bikin rendang. Jadi ini kayaknya lebih dari cukup. Ini saja enak sekali ya. Kemarin saya pernah bikin rendang. Jadi banyak dari kalian yang request saya untuk bikin rendang. Sekarang saya bikin rendang ya. Jadi saya sudah taruh ya santannya itu, santan kelapanya dengan bumbu rendangnya. Oke, saya jelasin ya. Air di Prancis walaupun dari keran, jadi jangan khawatir ya, air di Prancis itu kalian bisa minum langsung dari keran, tidak apa-apa kayak ini. Iyo. Karena rasanya itu kayak ini, air aqua yang ada di Indonesia. Ini sudah steril ya, airnya sudah siap minum. Alex sudah tidak sabar. Nyam. Ini lembut tapi panas. Alex sudah tidak sabar ini mau makan. Oke, jadi mungkin saya akan masak, sudah 1 jam saya masak dan mungkin saya akan masak lagi 30 menit supaya dagingnya itu lebih empuk ya. Oke. Aduh, kalau kalian di sini pasti kalian bisa cium ini dia punya bau ini ya, apa daging rendang ini. Enak sekali. Bau dapur Indonesia. Oke, saya mau goreng terongnya tapi tidak jadi digoreng, tapi saya masukin ke oven. Nanti saya kasih tunjuk cara masak orang Prancis ya. Jadi dia pakai minyak juga, tapi dibumbuhi dengan lada hitam, garam, sama itu kayak koriander, persil atau apa, tergantung dari apa selera kalian, atau kalian mau pakai tem juga. Nanti saya kasih tunjuk dia punya cara ya. Ini cara orang Prancis, tapi enak juga loh kalau dimakan pakai sambal, enak.
masaknya sama, dia punya proses jadinya juga sama mau digoreng, dipanggang sama saja ya. Ternyata terong itu juga bisa dipanggang ya. Saya juga pertama kali kesini heran ya, kok terong bisa dipanggang. Dan juga kalau dipanggang itu enak. Walaupun kalian taruh minyak, tapi dia tidak terlalu sampai yang berminyak sekali ya. Dia matang sama, kalau kalian makan sama, dia punya rasa, tapi dia kurang minyaknya kalau dipanggang. Oke saudara-saudara, jadi terongnya itu kita potong sebegini, ketebalannya seperti ini, 1 cm gitu, semuanya sama, 1 atau kurang dari 1 cm, tapi tidak boleh lebih tebal dari 1 cm ya. Terus tengah-tengahnya kita potong-potong kayak begini supaya bumbunya itu bisa meresap. Dan bumbu-bumbu yang kalian butuhkan adalah untuk taruh di bagian atas ya. Tergantung. Kalau saya bikin begini, Alex dia makan. Alex tuh dia tidak makan sayur ya, tapi kalau saya buat seperti ini dia makan. Jadi ini adalah rempah-rempah yang saya ambil dari kebun. Ini adalah rosemary yang akan saya potong-potong nanti. Ini adalah daun koriander. Kalau kalian belum pernah lihat daunnya, ini seperti ini. Daun koriander. Dan yang ini kita panggil sibulet ya, namanya sibulet. Kalau kita di Indonesia kita bilang ini daun bawang ya, daun bawang kecil. Tapi di bagian bawahnya itu tidak ada bawangnya sama sekali. Jadi cuma daunnya aja seperti ini. Oke, dan ada juga yang dibumbui dengan tomat. Dan yang ini akan saya buat sambal terasi saya. Jadi cabai, 4 tomat, dan 1 siung bawang merah tapi yang gede. Dan untuk terasinya itu, saya di sini tuh kita tidak punya terasi yang kayak di Indonesia yang kotak. Kita di sini cuma punya ini. Dan juga untuk sambal terasinya saya akan tambahin ini daun bawang. Oke, saya akan bumbui yang ini dan kita akan lihat ya caranya bagaimana. Oke saudara-saudara, saya akan tunjukin kalian bagaimana cara membumbui terong ini ya. Jadi caranya itu, pertama yang kalian harus taruh itu adalah olive oil. Ditaruh aja di bagian atas seperti ini. Sudah. Setelah itu kalian taruh garam. Setelah itu kalian taruh ini black pepper atau lada hitam, dibumbui aja di atas seperti itu. Gampang kok, simple sekali. Oke, setelah itu setelah kalian sudah bumbui seperti ini, pakai garam, lada hitam dan minyak olive. Sekarang kalian tinggal pilih mau dikasih toppingnya itu apa. Kalau saya taruh yang di bagian ini toppingnya tomat seperti ini. Alex dia suka ya pakai topping tomat, ibunya juga suka banget. Oke. Tinggal buat sambal terasi dan selesai tugas saya, tinggal makan. Sekarang kita buat sambal terasinya. Jadi semuanya di blender. Kita tidak punya ulekan. Kita punya ulekan kayu tapi nggak bagus ya. Bagus tuh ulekan yang batu itu. Oke. Jadi bentuk terasi yang di sini itu kayak begini ya. Dia hancur kayak begini. Oke, jadi kayak begini. Jadi di sini saya sudah panasin minyak, jadi saya taruh terasinya. Saya tuh lebih suka goreng terasinya. Ada. Saya akan blender bumbu-bumbu yang tadi. Ini dia punya skeramedehedeng ini, dia tidak keluar, tidak akan jadi ya. Jadi tinggal ditindih.
sudah selesai di blender. Jadi bentuknya jadi kayak gini. Jadi terasinya itu, aduh saya pakai ini. Jadi terasinya itu sudah saya masukin, sudah matang kayak gitu. Sekarang tinggal saya masukin. Oh, aduh, kena minyak. Aduh. Tinggal dimasak kayak gitu, jadi deh. Dan yang di dalam itu adalah terongnya. Lihat. Baunya. Makotop. Halo saudara-saudara, saya sudah selesai masak. Jadi ini dia hasil rendangnya. Saya sengaja taruh tambah lagi dia air santannya agak sedikit banyak karena saya suka makan pakai kuah ya. Sambal terasi saya tidak terlalu masak sampai yang matang sekali, jadi seperti ini. Terus itu adalah terong panggang saya yang tadi saya tahu tidak karuan ya. Dan nasi panas, siap makan. Selamat makan semua. Jadi di sini tuh biasanya kita makan pakai garpu dan pisau. Tapi karena ini makanan Indonesia, paling enak tuh makan pakai tangan. Alex kalau makan tidak mau direkam. Dia anti sekali kalau dia lagi makan terus ada yang ngerekam. Atau foto dia, aduh. Itu bisa perang dunia kedua ya. Dia tidak mau. Banyak kan orang Prancis itu tidak suka saat mereka makan terus direkam ya. Ada sih beberapa yang suka direkam, ada yang tidak. Let's makan terong pakai sambal. Enak, selamat makan semua. Oke saudara-saudara, itu saja video saya di hari ini. Sebelum saya menutup video saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat panjang umur saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Setiap rencana kalian ke depan pasti terwujud. Bukan semoga lagi, tapi pasti terwujud. Hanya percaya saja. Oke, sampai ketemu di video saya yang akan datang. Video pesta memesta. Halo people, saudara-saudaraku.